Kejadian tidak terduga ketika mengebor sumur sedalam puluhan meter, seketika terjadi semburan sampai setinggi kurang lebih 30 meter. Kejadian ini terjadi di Desa Pandan, Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura, Jawa Timur. Semburan mata air ini terjadi ketika si pemilik rumah yang bernama Saudara Rokib berinisiatif untuk mempunyai sumur bor di sekitaran halaman rumahnya, karena sumur yang dipakai sehari-hari ketika musim kemarau panjang, sering tidak mengeluarkan air dan letaknya pun agak cukup jauh dari tempat tinggalnya, maka dari itu Saudara Rokib memanggil tukang bor untuk mencari titik sumber mata air di sekeliling halaman rumahnya, yang sumber mata airnya yang paling besar dan aman dari jangkauan anak-anak. Kepala Desa Pandan, Kampung Tenaung. Setelah beberapa hari dalam pelaksanaan pengeboran, maka sampailah ke titik sumber mata air yang sangatlah cukup besar, dan airnya sampai menyembur setinggi puluhan meter ke udara. Dan semburannya bisa kelihatan dari sejauh 2 km. Sehingga banyak pengunjung yang berdatangan, baik dari orang-orang tetangga terdekat maupun dari jauh, untuk melihat lebih jelas keberadaan semburan sumur bor tersebut. Sehingga semburan sumur bor tersebut didatangi petugas keamanan dari kepolisian setempat, untuk mengambil sampel mata air tersebut untuk diteliti kelayakannya, apakah air tersebut layak dikonsumsi, dan apakah air tersebut mengandung gas beracun. Dan inilah pernyataan dari Ketua Pekerja Tukang Bor, ketika diinterogasi oleh beberapa orang anggota dari kepolisian setempat, yaitu dari Kecamatan Omben dan dari Kabupaten Sampang. Kata orang sini, Pak, di sini nggak ada airnya, aku malu, Pak. Begini, malu aku, Pak. Nggak ada airnya, kata orang sini. Bagaimana minta kabel aku biar airnya tembus ke atas, Pak. Setelah selesai memberi pernyataan dari Ketua Tukang Bor tersebut, maka beberapa anggota petugas dari kepolisian memasang garis pembatas, agar pengunjung tidak memasuki area semburan sumur bor tersebut. Karena semburan mata air sumur bor tersebut dalam penelitian dan uji kelayakan sebelum dikonsumsi oleh pemilik sumur bor tersebut. Setelah sumur bornya sudah nyata keluar sumber mata air yang sangat besar dan sampai menyembur puluhan meter ke udara. Si pemilik sumur bor yang bernama Saudara Rokib, langsung mengadakan tasyakuran atas karunia ilahi yang dilimpahkan kepada dirinya. Berselang 2 hari kemudian, semburan sumur bor tersebut semakin melebar, namun semburannya tidak setinggi di awal 1 hari sebelumnya. Di hari kedua, semburan sumur bor tersebut semakin kurang daya semburannya, namun letupan airnya semakin melebar dan membesar, sehingga membuat khawatir pada pemilik sumur bor tersebut akan datangnya bencana. Dan cukup ramai ya pengunjung di sini ternyata. Kalau sebelumnya kecil ya, tapi tinggi, sekarang besar. Dan ada polisi di sini untuk memantau. Sejumlah anggota petugas dari kepolisian setempat datang untuk memantau perkembangan semburan sumur bor tersebut. Karena semburannya mengeluarkan bau menyengat, mirip seperti bau belerang yang bercampur dengan gas metana. Setelah hari semakin condong ke barat, dan sebagian pengunjung banyak yang kembali ke rumah masing-masing, kini semburan sumber mata airnya semakin mengecil dan bau menyengatnya semakin berkurang. Sebagian pengunjung banyak yang merasakan keanehan atas semburan sumur bor tersebut. Benar saja apa yang dirasakan para pengunjung sebelumnya, setelah habis sholat maghrib sinar matahari mulai gelap, seketika itu juga semburan sumber mata air sumur bor tersebut mendadak menghilang seketika. Alhamdulillah, ada sekalian. Morit langsung matanya. Para pengunjung dan pemilik sumur yang bernama Rokib pun merasa heran, dan tidak menyangka akan semburan mata air sumur bornya menghilang begitu saja. Maka dari itu, semburan sumber mata air tersebut hanya bertahan 2 hari 1 malam saja, dan akhirnya menghilang dengan sendirinya. Dan bau menyengat pun sudah tidak tercium lagi. Semoga sisa-sisa sumber yang dihasilkan dari sumur bor tersebut menjadi sumber mata air yang barokah dan bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Ayo, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah.